Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ana Ratnasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dan tak lupa teman-teman semua yang kami banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Fauziansyah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Saudari Rahma Ramadhania, yang kedua ada Saudara Rafli Raju, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Rifal Fauziansyah. Baiklah, di sini kami akan membawakan sebuah materi tentang distorsi komunikasi dalam organisasi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka cara presentasi kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian distorsi pesan komunikasi dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian distorsi komunikasi dalam organisasi. Distorsi pesan menjadi salah satu penyebab utama mengapa komunikasi tidak berjalan secara efektif, baik dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi organisasi. Contoh distorsi pesan dalam komunikasi, misalkan Andi berbicara kepada Linda bahwa dia akan menunda rencana keberangkatannya ke Bali. Namun, dengan adanya distorsi pesan, Linda menangkap bahwa Andi tidak jadi berangkat ke Bali. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan distorsi pesan? Nah, pengertian distorsi pesan menurut Nilam Widyarini dalam buku Membangun Hubungan Antar Manusia pada tahun 2009 bahwa distorsi adalah perubahan makna pesan yang dimaksudkan oleh komunikator atau orang yang mengirim pesan. Maksudnya terjadi perubahan makna pesan yang ditangkap oleh si komunikan gitu. Jadi adanya perubahan makna yang ditangkap oleh si komunikan atau orang yang menerima pesan terhadap pesan yang dikirim oleh si komunikator atau orang yang mengirim pesan. Dalam contoh di atas gitu ya, tadi Andi menyampaikan pesan bahwa dia berniat untuk menunda keberangkatannya ke Bali. Tetapi dengan adanya perubahan makna pesan yang ditangkap oleh si komunikan atau si Linda, jadi si Linda ini menangkap bahwa Andi tidak jadi berangkat ke Bali. Jadi intinya distorsi pesan ini adanya sebuah perubahan makna pesan yang ditangkap oleh si komunikan. Seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyampaian materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi pesan yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma Ramadhania. Kepadanya disilahkan. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya distorsi pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya distorsi pesan. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu faktor personal yang terdapat dalam diri si penerima pesan dan juga si pengirim pesan, dan faktor yang di luar diri mereka dinamakan faktor organisasi. Yang pertama yaitu faktor personal. Adapun faktor utama yang memberikan kontribusi pada distorsi pesan dalam proses komunikasi adalah persepsi kita mengenai pemberian komunikasi tersebut. Karena faktor persepsi memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan persepsi yang ikut mempengaruhi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang mengamati sesuatu secara selektif. Ketepatan dan ketelitian dari informasi dibatasi oleh persepsi pilihan yang dibuat. Adapun
Yang dimaksud dengan pemilihan adalah memusatkan perhatian pada beberapa stimulus dan mengabaikan stimulus yang lain. Yang kedua, orang melihat sesuatu konsisten dengan apa yang mereka percayai. Persepsi orang mengenai sesuatu dipengaruhi oleh cara kita bicara tentang orang, benda-benda, dan kejadian-kejadian lainnya. Apa yang kita percaya dapat mengubah persepsi kita. Misalnya, jika kita percaya bahwa seseorang itu sangat pintar dan juga cerdas, seseorang akan cenderung melihat tingkah lakunya konsisten dengan apa yang orang percayai. Yang ketiga, bahasa itu sendiri terkadang-kadang kurang tepat. Melalui bahasa kita membuat persepsi yang agak umum sehingga orang lain mungkin dapat mendapatkan beberapa ide tentang apa yang dimaksudkan. Yang keempat, isi atau tanda adalah level arti yang berkenaan dengan ide-ide, hal-hal, orang-orang, kejadian terhadap mana pesan menunjuk secara harfiah. Sedangkan pengertian relasi atau interpretasi adalah level arti yang berkenaan bagaimana pesan itu diambil. Apakah misalnya dalam keadaan serius ataupun diambil dalam keadaan santai. Yang kelima, distorsi diperkuat oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal dan non-verbal. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali dijumpai tidak adanya konsistensi antara pesan verbal dan non-verbal. Misalnya, pesan verbal mengatakan ya, tetapi pesan non-verbal mengatakan tidak. Pesan yang meragukan sering mengarah pada gangguan. Keraguan berkenaan dengan ketidakpastian perkiraan arti pesan sebenarnya, sedangkan keraguan maksud berkenaan dengan ketidakpastian dalam menentukan mengapa pengirim pesan menyatakan atau menulis pesan tertentu. Yang ketujuh, cenderung memori ke arah penajaman dan penyamarataan detail beberapa bukti. Beberapa bukti menyatakan bahwa orang mempunyai beberapa pola sistem memori yang mengarah kepada gangguan komunikasi verbal. Halsman dan Gardner menemukan bahwa individu yang mempunyai pola memori penyamarataan biasanya mempunyai lebih sedikit memori kejadian atau cerita. Yang kedelapan, motivasi mungkin membangkitkan distorsi pesan. Maksudnya, ada 3 faktor dasar dari komunikasi yang cenderung memproduksi perubahan pesan yang menghasilkan kurang ketepatan sikap ke arah pesan, isi pesan, keinginan, minat sendiri, dan motivasi dari komunikasi, serta sikap dari penerima yang dimaksud. Yang kedua, yaitu faktor organisasi. Ada beberapa hal dari lingkungan organisasi yang ikut memberikan kontribusi terhadap distorsi pesan dalam komunikasi organisasi itu sendiri. Di antaranya, 1. Kedudukan atau posisi dalam organisasi. Kedudukan atau posisi dalam suatu organisasi biasanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Yang kedua, hierarki dalam organisasi. Susunan posisi dalam bentuk hierarki menggambarkan bahwa ada orang yang menduduki posisi yang superior dan yang lainnya adalah bawahan. Hierarki seperti inilah yang terkadang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu keterbatasan berkomunikasi. Keterbatasan yang ditentukan oleh organisasi di mana seseorang boleh berkomunikasi dengan yang lain dan ketentuan siapa yang boleh membuat keputusan mempengaruhi cara anggota organisasi berkomunikasi. Adapun cara penyesuaian untuk menghindari pesan bila terlalu banyak, individu boleh melakukan beberapa hal berikut ini. A. Mengabaikan beberapa pesan. Yang B. Menunda respon bagi pesan yang penting. C. Menjawab atau berespon hanya terhadap bagian dari beberapa pesan. Yang D. Berespon secara tidak tepat terhadap pesan tertentu. E. Menggunakan waktu yang sedikit untuk tiap-tiap pesan. Bereaksi terhadap pesan hanya pada level permukaan saja. Yang G. Memblok pesan sebelum masuk sistem. H. Menukar beban respon terhadap beberapa pesan lain. Dan yang I, menciptakan posisi atau unit untuk menangani
macam-macam pesan tertentu. Yang J, mengurangi standar. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, hubungan yang tidak personal. Hubungan yang tidak bersifat personal ini mengarahkan kepada tekanan yang bersifat emosional, sehingga hubungan ini mengakibatkan distorsi. Yang kelima, aturan dan kebijaksanaan. Pada pemakaian aturan dan kebijaksanaan yang kaku, selalu mengarah kepada hubungan yang formal, sehingga komunikasi kurang bersifat emosional, mengakibatkan distorsi dalam komunikasi karena informasi yang didapat bersifat formal. Yang keenam, spesialisasi. Spesialisasi tugasnya yaitu mempersempit persepsi seseorang dan mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Spesialisasi juga mendorong terjadinya kompetisi dan konflik di antara sumber-sumber untuk melengkapi tujuan yang baru. Spesialisasi mungkin merupakan sumber distorsi pesan yang terjadi dalam organisasi. Yang ketujuh, ketidakpedulian pimpinan. Ada 4 hal yang memberikan sumbangan terhadap sikap tidak peduli, yaitu yang pertama, pemimpin sering gagal mengirim pesan yang dibutuhkan karyawan karena mereka mengira bahwa orang telah mengetahui dan menahan informasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, prestis. Prestis menjadikan hubungan komunikasi antara orang yang mempunyai prestis tinggi dengan yang rendah menjadi kurang lancar sehingga mengakibatkan gangguan. Yang ke-9, jaringan komunikasi. Hambatan yang lain juga dapat disebabkan karena banyaknya tingkatan atau mata rantai yang harus dilalui oleh suatu pesan dalam komunikasi. Pesan yang dikirim secara seri atau berantai banyak cenderung diubah oleh komunikan sebelum dilanjutkan pengirimannya. Sekian penjelasan materi di sini. Baik, untuk penyampaian materi yang ketiga mengenai cara meminimalisir distorsi pesan yang akan disampaikan oleh saudara Rafli Raju. Kepadanya disilahkan. Saya akan menjelaskan cara meminimalisir distorsi pesan timbulnya gangguan dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Namun demikian, organisasi formal telah berusaha untuk mengurangi terjadinya gangguan tersebut seminimal mungkin. Usaha ini memang tidak dapat menghilangkan sama sekali distorsi pesan tersebut, tapi hanya mengurangi tingkatnya saja. Don Paces 1989 mengemukakan 4 cara yang dapat dilakukan anggota organisasi untuk menambah ketepatan mengkomunikasikan informasi dalam organisasi. Cara tersebut adalah sebagai berikut. A. Menetapkan lebih dari satu saluran komunikasi bila seorang karyawan atau pimpinan merasa bahwa informasi yang diterima mungkin mendapat gangguan. Maka salah satu cara untuk menemukan gangguan tersebut adalah dengan mengkonfirmasi pesan ke berbagai sumber. B. Menciptakan prosedur untuk mengimbangi distorsi jika orang yang bekerja dalam organisasi mengira bahwa faktor personal dan faktor organisasi akan menghasilkan gangguan dalam komunikasi, maka jika mereka menerima informasi dapat menyesuaikan laporan itu secara rutin untuk menetralkan gangguan yang ada di dalamnya. Selain itu, jika seseorang tidak dapat mengetahui macam distorsi yang ada dalam suatu laporan, dia akan mendapat kesulitan dalam membuat penyesuaian. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah tidak menggunakan informasi itu untuk pembuatan keputusan. C. Menghilangkan pengantara antara pembuat keputusan dengan pemberi informasi dengan mengurangi jumlah mata rantai jaringan komunikasi, maka jumlah penyaringan dan distorsi komunikasi akan berkurang. Kecenderungan dalam struktur organisasi yang datar adalah kurangnya distorsi dalam komunikasi vertikal karena kurangnya jumlah tingkat yang dilalui oleh sesuatu pesan. D. Mengembangkan pembuktian gangguan pesan. Satu cara untuk mengurangi gangguan adalah menciptakan sistem pesan yang tidak boleh mengubah arti pesan selama dalam pengiriman. Untuk membuktikan tidak adanya distorsi, satu pesan harus dapat dikirimkan tanpa peningkatan atau perluasan di antara sumber dan tujuan si penerima. Biasanya yang mempengaruhi kebanyakan pesan adalah pemilihan, pengurangan, pengkualifikasian, penukaran, penekanan, dan istilah yang meragukan, dan hal ini biasanya menimbulkan distorsi pesan. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi kali ini
dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Rifal Fawajiansyah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam penyampaian materinya. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.